Baiklah, pada pertemuan kali ini saya dan teman-teman saya menyepakati jurnal yaitu Jurnal Metabolites dengan judul The Power of Lignans Plant Compounds with Multiphase Health Promoting Effect, yang mana pada jurnal ini terindeks Scopus Q2, bisa kita lihat di sini, terindeks Scopus Q2. Dan pada jurnal ini ada pernyataan yang menyatakan kalau eh, nah, jadi pada jurnal ini ada pernyataan yang mengatakan kalau dari lignan itu memiliki kemampuan dalam melindungi sel saraf seperti mencegah kematian sel, mengatur jalur pesinyalan yang mengendalikan fungsi neuron, hingga dapat menurunkan peradangan dan stres oksidatif di jaringan otak. Namun, semua mekanisme ini tentu dapat terjadi jikalau lignan itu dapat mencapai enzim yang ada di otak dengan dinding antara menembus dinding penghalang antara sirkulasi darah dan otak. Nah, yang jadi permasalahan dari situ muncullah pertanyaan saya, bagaimana lignan itu dapat menembus dinding penghalang antara sirkulasi darah dan otak agar dapat berpotensi menjadi obat neurodegeneratif seperti untuk penyakit Alzheimer ataupun Parkinson. Nah, jawabannya saya dapatkan di jurnal jurnal berikut, yang mana ini merupakan jurnal Frontiers in Pharmacology dengan judul Characterization of Three Natural Occurring Lignans: Sesamol, Sesamolin, and Sesamin as Potent Inhibitor of Human Cytochrome P450-461 Application for Treating Excitatory Neurotoxicity, yang mana jurnal ini itu terindeks Scopus Q1, bisa kita lihat di sini. Nah, jadi pada jurnal ini dikatakan hmm, nah, jadi pada jurnal ini dikatakan kalau dari sesamin dan sesamolen, yang mana dia itu merupakan contoh dari lignan dari biji-bijian, itu mampu berinteraksi secara langsung dengan enzim CYP6A1, yang itu enzim yang terdapat di jaringan otak dan berperan dalam metabolisme kolesterol. Nah, jadi di sini memang dibuktikan kalau adanya bisa terjadi interaksi yang kuat dengan enzim CYP6A1 dengan lignan, yang mana agar dia dapat mencapai otak. Dan di sini juga dikatakan kalau dari lignan itu biji wijen itu dia memiliki perpindahan yang sangat baik dalam melintasi atau menembus membran sel seperti dinding pemisah sirkulasi darah dan otak. Nah, karena di sini diketahui nilai permeabilitas tampaknya itu atau PAPP yang itu tinggi, sehingga menunjukkan bahwa lignan itu mampu berdifusi masuk melewati lapisan sel. Sementara di sini juga ada nilai efflux rasionya yang kurang dari satu, menunjukkan kalau lignan itu tidak dihambat oleh sistem pompa pengeluaran seperti P-glikoprotein. Nah, hasil dari ini itu menandakan kalau lignan itu memang dapat melewati mekanisme dinding pemisah sirkulasi darah dan otak dengan baik. Nah, sehingga sangat memungkinkan untuk mencapai jaringan di otak dan berpotensi menjadi obat neurodegeneratif.
Lalu di jurnal ini juga ada pernyataan. Di sini dikatakan kalau secara ada uji in vivo-nya yaitu menggunakan tikus jantan, yang diberikan diberikan lignan secara oral, yaitu contohnya yaitu sesamin, yang mana dia di sini dikatakan tidak hanya dapat terserap oleh tubuh tetapi juga dapat memasuki jaringan otak dan memengaruhi proses biokimianya. Biokimianya. Jadi terdapat penurunan, pertama itu ada penurunan kadar 24-SHC pada otak yang merupakan biomarker terjadinya metabolisme kolesterol otak. Nah, menunjukkan kalau susamin itu dia dapat bekerja di area yang hanya dapat dicapai oleh senyawa yang berhasil menembus dinding pemisah antara sirkulasi darah dan otak. Lalu di sini juga ada penurunan eh, dapat juga memengaruhi perubahan ekspresi protein NMDAR yang juga menunjukkan bahwa sesamin itu dapat mengaruhi aktivitas neuron secara langsung. Nah, hasil daripada hewan uji ini menunjukkan kalau lignan itu tidak hanya mampu menembus membran dinding pemisah antara sirkulasi darah dan otak, tetapi juga memiliki potensi sebagai obat dari gangguan neurodegeneratif. Nah, di sini dikatakan kalau ada struktur lignan itu ya, pada khususnya dari biji wijen ini memiliki gugus berupa metilen eh, metilen dioksifenil yang merupakan hasil dari dia itu hasil dari biosintesis fenilpropanoid. Nah, struktur ini itu membuat lignan menjadi lebih lipofilik dan stabil sehingga dia lebih mudah dalam berikatan dengan enzim di otak CYP61 dan juga dapat memudahkan dia untuk menembus membran sel, termasuklah menembus dinding pemisah antara sirkulasi darah dan otak. Jadi secara kesimpulannya uh, di jurnal ini memang dikatakan kalau lignan itu khususnya dari biji wijen itu dapat menembus uh, dinding pemisah antara sirkulasi darah dan otak. Dan hal ini dibuktikan dari jurnal ini yang dikatakan tadi ada nilai permeabilitas tampaknya yang tinggi dan rasio efeknya rendah yang menunjukkan kalau lignan itu dapat melewati mekanisme pertahanan dinding pemisah antara sirkulasi darah dan otak tanpa banyaknya hambatan. Nah, terlihat juga dari kemampuan sesamin dan sesamolin yang menghambat enzim CYP61 yang hanya terdapat di otak dan juga adanya perubahan kadar biomarker seperti 24-SHC pada jaringan otak dalam uji in vivo dan juga strukturnya yang metilen dioksifenil itu juga mendukung lipofisilitasnya lignan sehingga mempermudah penetrasi atau perpindahannya ataupun interaksi dengan target enzimatik di otak.